والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bersyukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di mana kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan itu hendaknya kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan ini senantiasa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita senantiasa kepada junjungan suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dicatat kita oleh Allah termasuk ke dalam golongan dari umat Nabi Muhammad yang kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan jujuran syafa'atul uzmanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sehat semua ya? Ibu sehat Ibu? Bahagia hari ini? Alhamdulillah, terlihat dari raut wajahnya walaupun dalam keadaan masih menahan kantuk mungkin, tapi terpancar kebahagiaan dalam melaksanakan ibadah sholat subuh ya, yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka berbicara tentang kebahagiaan, ada satu ungkapan yang sering mungkin kita dengar, bahagia itu sederhana kok, bahagia itu simple. Kita datang ke masjid, melaksanakan sholat jamaah, berkumpul dengan orang-orang soleh, bahagia hati kita. Betul Ibu? Senang rasanya. Maka dalam kebersamaan, dalam jamaah itu dikatakan ada keberkahan di dalamnya. Maka kalau kita melaksanakan sholat sendiri sama sholat jamaah, lebih enak mana? Lebih semangat sholat jamaah ya, ada semangat, ada kegembiraan, ada kebahagiaan kita dalam melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, ditambah lagi kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapatkan selama bulan suci Ramadan ini, diawali dengan penantian kita menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Kalau kita ingat, awal Ramadan itu masuk di hari Jumat tanggal 28 Februari itu ya. Di malam hari itu kita masih nungguin. Selesai sholat maghrib, ini belum ada keputusan juga nih dari Kementerian Agama. Sambil menunggu, sambil menanti sholat isya kita berjamaah, belum ada juga pengumuman ini jadi sholat tarawih apa nggak di malam ya. Nah, ini biasanya pengurus masjid bingung nih ya, menunggu keputusan dari pemerintahan agama, pemerintah kita memutuskan ini malam jadi masuk awal Ramadan apa belum ya. Sampai setelah selesai kita melaksanakan sholat isya, kemudian kita berzikir bersama, maka keluarlah keputusan ya, sidang isbat yang memutuskan bahwa 1 Ramadan jatuh pada malam itu. Bahagia kita, senang kita, tamu agung, tamu istimewa, tamu mulia yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Jadi kalau nungguin tamu yang kita tunggu-tunggu, kemudian tamunya datang, senang gak kira-kira kita? Senang kita, bahagia ya. Apalagi tamu ini merupakan tamu istimewa yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita umat Islam. Maka
kebahagiaan itu kita dapatkan. Ditambah lagi kebahagiaan kita, oh berarti ini puasa tahun ini bareng kita, ya, serempak kita melaksanakan puasa tahun ini. Maka semangat kita menjadi bertambah lagi. Karena apa? Karena jamaah kebersamaan kita melaksanakan puasa yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita berbeda, ya. Maka mayoritas umat Islam di tahun ini berpuasanya sama tanggal 1 Maret 2025 kita mulai puasa. Walaupun ada beberapa saudara kita, ya, yang sudah melaksanakan puasa itu di hari Jumat. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ada jamaah An-Nadhir namanya, itu ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yaitu sudah melaksanakan puasa di hari Jumat. Ya, juga ada salah satu pondok pesantren itu di Jawa Timur, ya, di Jember. Kalau saya nggak lupa nama pesantrennya Muflihud Duror. Itu juga udah melaksanakan puasa di hari Jumat. Bahkan ada yang udah puasa di hari Kamis, udah ada, ya. Kalau kita masih ingat, Jamaah Thariqah Naqsabandi itu udah puasa di hari Kamis. Nah, kita mah lagi nungguin ini hari Kamis, hari Jumat. Jadi puasa apa enggak nih besok nih? Mereka udah puasa duluan, ya. Maka sebagai warga negara yang taat dengan negaranya, sebagai umat beragama yang taat dengan agamanya, kita mengikuti keputusan dari Kementerian Agama kita dan pemerintah kita Republik Indonesia, sehingga kita mendapatkan satu semangat, satu kebersamaan di dalam melaksanakan ibadah puasa di tahun ini, ya. Walaupun perbedaan itu ada, tetap kita saling menghargainya. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah lagi kebahagiaan demi kebahagiaan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Maka mudah-mudahan ntar lebarannya, Idul Fitrinya juga bareng kita, mudah-mudahan, ya, sehingga lebih semarak lagi kita melaksanakan lebaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjanjikan hambanya yang mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu dua kebahagiaan besar yang akan didapatkan, sebagaimana disampaikan oleh Asy-Syaikh Mula Ali Qari di dalam tafsirnya. Itu beliau menjelaskan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Lis-shaimi farhatani, untuk orang-orang yang berpuasa Allah berikan dua kebahagiaan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan saat dia berbuka puasa. Ini kita kalau buka puasa semangat banget kita, ya, seneng banget kita menyiapkan hidangan-hidangan untuk berbuka puasa. Apalagi ibu-ibu, ya, jam 5 udah rame, udah repot, ya, udah riuh mempersiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Begitu gembiranya kita mempersiapkan hidangan-hidangan untuk berbuka puasa, sampai tibalah kita berbuka puasa saat itu, ya, alhamdulillah cukup kita makan lontong, ya, satu lontong gorengan 2, kemudian es ditambah kolak, itu luar biasa kenyangnya kita, ya. Padahal sebelum buka puasa kita udah ngancem, ada nasi, ya, gorengan, kolak, es, teh manis dan lain sebagainya. Ntar kalau waktu buka puasa datang, mau saya makan semua itu, ya. Padahal udah kena lontong 1, gorengan 2, udah kenyang kita. Itu menunjukkan bagaimana kita bahagia dengan makanan yang dihidangkan untuk kita saat berbuka puasa. Maka disitulah diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau keberkahan sudah didatangkan oleh Allah, maka yang sedikit menjadi terasa banyak. Kebahagiaan pertama yang diberikan oleh orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kebahagiaan yang kedua, yang merupakan kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya yang diberikan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang dia mau. Memang ada orang yang mau puasa di bulan Ramadan, banyak kita lihat saudara-saudara kita ya, yang masuk bulan Ramadan tapi seperti bulan-bulan selain bulan Ramadan ya. Sehingga hidayah yang Allah berikan kepada kita patut kita syukuri, sehingga kita bisa melaksanakan, mau melakukan ibadah puasa, menahan diri dari hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Untuk sementara waktu kita tahan ya, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa dengan ringan, kita bisa dengan senang, kita bisa dengan bahagia melaksanakan ibadah puasa beserta ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Kebahagiaan yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, yaitu tatkala orang-orang yang berpuasa itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Yang kita tahu Allah menyediakan surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu Jannatur Rayyan, surga Ar-Rayyan dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Saat itulah hamba tersebut mampu dan dimampukan oleh Allah untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika Allah memampukan seorang hamba untuk dapat melihat zatnya, maka hamba tersebut mampu melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan oleh Allah. Bukan Nabi Muhammad berjalan, tetapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak para sahabat saat itu, kaum muslimin saat itu yang sudah beriman, kembali lagi keluar Islam karena tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang di luar logika manusia. Kata Allah dalam firman-Nya, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada saat itu, di hari itu, di hari kiamat, wajahnya berseri-seri. Nah, ini wajah-wajah ahli surga semua insya Allah ya, yang hadir pada pagi hari ini tampak berseri-seri. Mudah-mudahan saat hari kiamat nanti juga berseri-seri wajahnya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena kepada Tuhannya lah mereka memandang, sehingga pancaran zat Allah Subhanahu wa ta'ala tampak dalam wajahnya, menampakkan wajah yang berseri-seri. Maka saat hari kiamat nanti, kebahagiaan yang Allah janjikan kepada umatnya, yang kepada hambanya yang mau berpuasa di bulan Ramadan akan diberikan. Di mana kebahagiaan-kebahagiaan di dunia ini sudah kita dapatkan, sudah kita rasakan. Maka mudah-mudahan kebahagiaan di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, untuk dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga dapat kita raih dengan kebahagiaan yang sempurna. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dipertegas oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Para sahabat saat itu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah?" Apakah kami nanti saat hari kiamat dapat melihat Tuhan kami? Maka Nabi menjawab juga sekaligus bertanya kembali kepada para sahabat tersebut, ya, hal tudarruna fi ru'yi syamsi wal qamar? Apakah sulit bagimu melihat matahari dan bulan yang tidak tertutup oleh awan? Maka kata para sahabat, tidak ya Rasul, sangat mudah kami melihat matahari dan bulan tanpa tertutup awan. Maka kata Nabi SAW, fa innakum tarawna rabbakum kadzalik. Maka sebagaimana hal demikian, engkau mampu melihat matahari dan bulan tanpa ada halangan awan, maka nanti kelak di hari kiamat itu engkau dapat melihat zat Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, tanpa adanya pembatas. Maka berdasarkan riwayat, ya, dari Abu Hurairah tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga firman Allah tersebut, kelak kita sebagai seorang hambanya mampu dan dimampukan oleh Allah untuk dapat melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sempurna, yang semua kebahagiaan kita dapatkan di dunia sampai di akhirat nanti sirna dengan kebahagiaan yang hakiki tersebut. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan, panjang umur, kekuatan untuk senantiasa dapat melaksanakan apa saja yang menjadi perintah Allah dan dapat menjauhi apa saja yang menjadi larangannya, sehingga proses tahapan kita beribadah di bulan suci Ramadan ini dapat menggapai goals ending finish daripada perintah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, panjang lebar doa kita panjatkan kepada Allah, pada akhirnya ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan anugerahkanlah kami juga kebahagiaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dapat menggapai kebahagiaan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.